Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia dari hasil kasih sayang kedua orang tuanya. Lalu Allah berikan untuk nikmat hidup mulai dari bayi, remaja, dewasa, lansia, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenikmatan inilah yang semestinya yang harus kita syukuri agar setiap fase pertumbuhan kita bisa tumbuh secara optimal. Salawat dan salam kita haturkan kepada manusia agung Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau Imam Ghazali membagi tingkatan puasa itu ada 3, yakni puasa umum, puasa khusus, dan puasa khusus terkhusus. Maka dalam kajian psikologis, puasa itu setidaknya ada 4 tingkatan sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri. Yang pertama adalah tingkatan anak-anak, yang kedua tingkatan remaja, yang ketiga dewasa, dan yang keempat adalah lansia. Puasa bagi anak-anak sebagaimana perkembangan psikologisnya, maka anak-anak melakukan puasa adalah hanya menghindari jam-jam makan yang dilarang. Mereka menahan lapar dan dahaga, tidak lebih dari itu. Bahkan ketika mereka sangat haus, sangat lapar, mereka ingin sekali untuk mukel atau berbuka sebelum waktunya. Sehingga para orang tua atau saudaranya sibuk untuk merayu, mengalihkan perhatian agar tetap semangat. Inilah puasa yang dilakukan oleh anak-anak. Mereka butuh stimulus, mereka butuh pengalihan agar puasanya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, puasanya para remaja. Pemirsa, kita tahu bahwa remaja adalah masa pancaroba, yakni berpindahnya masa kanak-kanak untuk menuju dewasa. Pada masa ini, anak remaja melakukan puasa betul-betul sudah tahu bahwa puasa itu wajib bagi yang akil balik, dan remaja sudah mulai masuk di akil balik itu. Mereka melakukan puasa walaupun lapar, haus, dan lainnya. Mereka tetap melaksanakan puasa dibarengi kadang-kadang dengan keluh kesah dan lain-lain. Para remaja ini melakukan puasa belum pada tingkat kesempurnaan keutamaan pahala puasa. Mereka tahu kalau puasa itu harus menghindari hal-hal yang tidak berguna. Mereka tidak lagi ngopi saat itu, mereka mengurangi perkumpulan saat itu, tetapi mereka mengisi waktu-waktu puasa itu dengan bermain dengan dirinya sendiri untuk menghibur diri agar tidak terasa lapar dan dahaga. Sehingga ketika usai puasa, mereka menyatakan merdeka. Harus bisa makan enak-enak, bisa makan setiap saat, dan bisa bebas kemana-mana.
Dan yang ketiga, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, puasanya bagi mereka yang sudah dewasa. Masa dewasa sudah tumbuh dengan baik cara berpikirnya, sudah tumbuh dengan baik menata emosinya, sudah tumbuh dengan baik bagaimana menggunakan kata hatinya, sehingga mereka sadar bahwa kewajiban melaksanakan puasa itu tidak sekedar menahan lapar dan dahaga. Mereka sudah tahu keutamaan melaksanakan puasa dan penyempurnaan pahala puasanya, sehingga anak-anak yang sudah dewasa ini mengisi hari-harinya dengan membaca Al-Quran, dengan hadir di tempat-tempat kajian ilmu, dengan membatasi bicara yang tidak perlu, serta sekuat tenaga untuk tidak mengumbar hawa nafsunya. Sehingga puasa bagi mereka yang sudah dewasa ini dipahami sebagai sarana untuk melatih diri mengekang hawa nafsu yang itu justru merusak harkat dirinya sendiri. Para dewasa juga melaksanakan hal-hal yang lain untuk menyempurnakan pahala puasanya. Dengan keadaan yang lapar dan dahaga, mereka masih bersedia untuk dimintai pertolongan oleh orang lain, karena itu dianggapnya sebagai penyempurna pahala puasanya. Orang-orang yang puasanya pada tingkat dewasa ini sudah senantiasa menjaga apa saja yang sekiranya membatalkan keutamaan atau pahalanya puasa. Dan yang keempat, yang terakhir adalah puasanya para lansia. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui pada siklus kehidupan manusia, yang paling akhir adalah lansia. Tentu saja sebagai lansia, maka mereka sudah mencari kebahagiaan yang sejati, sudah menghilangkan rasa formalitas, sehingga melaksanakan puasa bukan sekedar wajib, tetapi mereka gembira dengan hadirnya bulan puasa. Mereka selalu menunggu-nunggu bulan puasa. Maka saat puasa mereka gembira karena bisa membatasi diri untuk makan, yang pada saat itu sebenarnya di luar bulan puasa mereka juga sudah mengurangi volume makannya dan juga kuantitas makannya, sehingga melaksanakan puasa adalah hal yang sangat biasa bagi orang yang sudah lansia. Orang yang sudah lansia melaksanakan puasanya dengan menyempurnakan pahala-pahala puasanya. Banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, mendatangi kajian ilmu, dan berderma. Karena menganggap amalan yang terakhir ini, berderma, adalah amalan yang sangat mudah. Karena para lansia dari sisi ekonomi sudah mantap dan tidak lagi banyak yang dibutuhkan, sehingga mereka banyak berinfak, beramal, berdonasi. Tujuannya adalah ingin mendapat kelipat gandaan daripada amalnya itu sendiri. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tingkatan puasa kita yang bagaimana, tapi yang penting bahwa pahala puasa, diterima dan tidaknya puasa, itu tergantung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting secara formal persyaratan-persyaratan puasa itu kita lakukan, karena Allah menyatakan asyamuli wa ana azzibi. Jadi puasa bukan urusannya manusia, bukan urusannya malaikat, tetapi urusan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling penting, poin akhir dari dilaksanakannya puasa, kalau tingkatan puasa kita masih anak-anak, adalah puasa yang butuh stimulus, butuh penghargaan. Yakni ketika anak Ramadan dia diiming-imingi, nanti ketika hari raya
akan dibelikan baju baru. Begitu juga para remaja, ketika Ramadan, untuk mensemangati agar bisa melaksanakan Ramadan, mereka kadang-kadang masih mengharapkan diberikan uang, diberikan barang dan lain-lain, sehingga dia giat melaksanakan puasa. Sedang orientasi puasa bagi mereka yang sudah dewasa ingin mendapatkan kenikmatan menjadi orang yang takwa. Bagaimana Allah menjanjikan dengan ketakwaan itu Allah akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kenikmatan rezeki yang datangnya dari mana saja. Dan Allah juga menjanjikan bila orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari setiap masalah. Sehingga orang-orang yang dewasa ini melaksanakan puasanya masih ada orientasi duniawi. Sedangkan puasa bagi usia lanjut adalah hanya ingin mendapat ridho dari Allah dan masuk surganya. Karena itu ada ungkapan Arab, laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Tidaklah dikatakan Idul Fitri kalau hanya bagi mereka yang berbaju baru, tetapi Idul Fitri adalah menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga harapan kita menjalani puasa betul-betul ingin menjadi hamba yang takwa, sebagaimana yang diamanatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberikan rahmat atas perjalanan Ramadan kita dan bisa menyempurnakan pahala puasanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.